Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan membahas tentang salah satu khalifah Islam yang terkenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan bahwa beliau terkenal? Karena beliau adalah salah satu dari beberapa orang yang dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang mendapatkan Islam atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Baik, seperti biasa saya akan membacakan paragraf per paragraf dan menerjemahkannya. Ulida Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyati wa au thalithati min amil fil wa huwa asgaru min Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi sanatain wa qad kana mahbuban fil jahiliyah li'annahu kana rajulan aminan kariman tayyibal akhlaq hasanas suluk wa huwa lam yashrab hamran fi hayatihi wa lam yasjud lisonami abadan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah. Beliau lebih muda sekitar 2 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang dicintai di masa jahiliyah karena beliau adalah orang yang terpercaya, mulia, bagus akhlaknya dan juga bagus cara berfikirnya. Beliau sama sekali tidak pernah meminum khamar dan tidak pula menyembah berhala. Baik. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-Islam. Faraddada al-kathiru illa Abu Bakar Siddiq. Faqad aslama duna taraddudi wa kana awwalu man aslama minar rijali wa kanat as-sayyidatu Khadijatu awwal man aslama minan nas. Amma awwala aslama minas sibyan wa huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi kebanyakan mereka ragu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Beliau langsung masuk Islam tanpa ragu, maka beliaulah yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki, dan dari kalangan perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Adapun dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Baik, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Kannan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq li'annahu sadaqa indama akhbarahu bi qissatil Isra'i bihi lailan minal masjidil haram fi Makkah ilal masjidil aqsa fi baitil maqdis haitsu qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq karena beliau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberitakan tentang kisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah taala dalam satu malam dari Masjidil Haram yang berada di Makkah hingga Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di mana Allah taala berkata di dalam Al-Qur'an, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami.
Kana Abu Bakrin rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi silm wa fi harbi wa indama mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaraba al-kathiruna wa lam yusaddiqun an-nabiy qad mata fa kharaja ilaihim Abu Bakar wa qala lahum man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun wa la yamut. Baik, Abu Bakar selalu menemani Nabi Muhammad SAW di saat damai dan di saat perang. Dan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, manusia pada saat itu hatinya tergoncang dan tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Maka keluarlah Abu Bakar untuk menemui mereka dan berkata kepada mereka, barang siapa yang beribadah kepada Muhammad SAW, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Baik, kita lanjut ke paragraf yang selanjutnya. Ihtaras sahabatu Abu Bakrin khalifatan ba'dar rusul fakana khalifatan adilan a'ada al-murtaddina ilal Islam fajama'al Qur'an al-Karim wa bada'a fathus Syam wal Iraq fil khilafatihi. Para sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau adalah khalifah yang adil, mengembalikan orang-orang murtad ke Islam, dan beliau mengumpulkan Al-Quran yang mulia dan menaklukkan negeri Syam dan Irak di masa kekhalifahannya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.